Gimana, udah cocok kan? Opung Parbela Sianipar. Mirip kami dua kan? Yang satu peneliti, yang satu pembasmi. Sebentar dulu Opung Parbela. Pembasmi itu kan nama organisasinya Firdaus Oyobo. Bukan. Kalau Opung Parbela ini pembasmi berita-berita hoax. Tahu kalian, Rismond baru saja membongkar tingkah laku kawan-kawannya yang selingkuh. Jumlahnya ada 8 pasangan. Aku sebetulnya nggak suka aku membahas ini, gili, betul. Cuman banyak kali masuk DM sama Opung Parbela. Opung Parbela bahas dulu siapa-siapa yang selingkuh dari teman-temannya si Rismond. Dari kelompoknya Rio Suryo. Aku nggak mau bahas itu, aku bilang begitu. Mas Opung kalah sama Grifanani. Opung Parbela, Grifanani sudah bahas. Blacker Majinang sudah bahas. James Willow juga udah bahas. Opung Parbela kapan katanya kan? Ku bilang, kalau udah dibahas sama teman-temanku, ngapain ku bahas lagi? Ku bilang begitu. Nggak seru. Lebih seru kalau Opung Parbela yang bahas. Lebih dramatis. Ada RH sama Tete lah. Ada AS sama WN lah. Bahkan biar tahu kalian, Rismond membongkar katanya ada yang sempat kumpul-kumpul kebo. Bayangkan kalian kumpul kebo padahal sama-sama manusia. Masa yang ngumpulnya sama kebo? Opung Parbela, kumpul kebo itu bukannya ngumpulnya sama kebo, tapi pasangan yang tidak sah yang berkumpul layaknya suami istri. Itu namanya kumpul kebo Opung Parbela. Kalau kayak gini tingkah lakunya, satu suami orang, satu istri orang. Ini bukan kumpul kebo namanya. Memang betul-betul kebo. Ayo kita bahas dulu, kita bahas. Pelan-pelan ya, slowly by slowly ya. Karena ya, kalau untuk membahas-bahas yang ini, ya ini perlu analisa yang tajam ini. Analisa tajam disertai dengan benda tumpul. Apa maksudnya benda tumpul itu Opung Parbela? Benda tumpul, pena, itu benda tumpul. Oke pemirsa, ya kita sedikit jauh dari apa dululah sains ya, kriptografi kah, digital forensik kah, digital image processing kah, ya jauh dikit aja lah, jauh dari itu. Tetapi sebentar dulu, ini nggak jauh dikit bro, ini jawabannya ini. Penelitian saintifik itu jauh banget. Kalau dikait-kaitkan dengan perselingkuhan, kumpul kebo, dan juga apapun itu ceritanya, itu bukan jauh sedikit, jauh banget. Banget. Sebentar dulu kawan, kacamatamu itu beli di mana? Online ya? Kok makin kesini kayak Opung Parbela kok lama-lama kok. Rajin kali kok pakai kacamata. kita pada kali ini membongkar kemunafikan mereka, ya. Yang selalu menguliti moralitas orang lain pada padahal moralitas mereka hina sehina-hinanya, rendah rendah-rendahnya. Ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya karena ya saya tahu kemunafikan mereka, ya perjuangan keadilan hanya untuk cover story perselingkuhan mereka. Ya. Kenapa saya tahu? Ya karena diceritakan mereka. Ya ada juga dari antara mereka yang tidak tidak setuju. Sebentar dulu. Yang diceritakan ya hubungan mereka atau jenis-jenis gaya yang mereka pakai. Hah? Contohnya woman on top atau gaya kubu-kubu, doggy style atau gaya labi-labi. Jelas-jelas dulu kok Rismond. Ya, apa yang diceritakan mereka? Tolong dulu kasih detail dulu. Jangan bikin kami penasaran. Coba terangkan dulu. Ayo, pelan-pelan Rismond, pelan-pelan. Ini untuk
perselingkuhan mereka. Nah, itulah mereka cerita segala macam kepada saya, dan juga sebagian saya alami dan lihat sendiri. Sebentar dulu, kau ngalami juga? Hah? Sebentar dulu, respon. Ini seru. Saya alami dan lihat juga gitu. Kau bagus-bagus, kau kawan betulnya, kau juga mengalami. Karena jujur aja aku bilang, kalau kemarin-kemarin, aku satu pun apa yang kau bilang itu aku nggak percaya. Tapi kalau untuk hal yang ini kayaknya agak percaya aku. Mau nggak mau aku kayaknya harus percaya ini. Masalah tentang seksualitas ini, betul. Lanjut Mon. Yang kau alami dan kau ketahui. Coba. Jadi setidaknya ada 8 pasangan diduga selingkuh ini, ya. Bukan diduga saja, diduga kuat. Ya. Ingat itu ya, bukan diduga saja. Diduga kuat. Ku bilang respon sama kau, kalau nggak kuat nggak mungkin orang itu selingkuh. Karena terbukti dari inisial nama yang kau sebutkan tadi, itu ada satu orang ya yang nggak terdapat namanya, yang ternyata dia pun juga nggak hebat-hebat amat diranjang. Nggak punya anak. Aku perhatikan dari 88-nya itu nggak ada inisialnya. Kayaknya untuk saat ini kok memang betul-betul bisa dipercaya kok. Iya, jadi bukan cuma diduga ya, diduga kuat. Kalau nggak kuat nggak mungkin terduga. Karena apa? Yang nggak sanggup bikin anak itu, ya nggak masuk diduga kuat tadi yang dibilang serius Mon. Berarti yang 8 tadi responku perjelas ya. Yang 8 tadi itu diduga kuat. Yang namanya nggak masuk berarti diduga loyo. Diduga loyo. Yang pertama RH dengan TT. Nah, ini yang sudah viral, kalian tahu lah itu. Ya. Sebentar dulu. Diulang lagi lah. Udah viral kan katanya kan itu itu berita receh itu. Ya kan? Tolong dulu spesifikkan dan juga bikin detail. Kapan kejadiannya? Waktu itu mereka pakai baju apa? Hari apa? Di mana? Ada CCTV atau enggak? Sebutkan nama hotelnya. Kalau perlu, kirim sama kami video rekamannya. RH siapa? Robin Hood. Bagus-bagus koresponden, nggak boleh kayak gitu kau. Tapi yang pertama ya ingat ya, dan yakin aku bilang sama kalian ya, dari 8 nama artinya berpasangan. 8 kali 2 artinya semua yang terlibat ada 16 orang. Yakin aku sama kalian, pikiran kalian sama aku. Pasti cuma nampak nama yang kalian tahu. Cuma nampak nama yang kalian tahu. Yang pertama RH dan TT, yang 2 lagi kalian perhatikan lah. Lainnya dari itu biar tahu kalian nggak tahu kalian. Udah ku cari-cari biar tahu kau 2 hari ini udah biar tahu kalian dah. 2 hari ini ku cari-cari apa lah nama isinya ini. Nggak dapat. Tapi yang pertama ya sudah pasti yang pertama itu RH dan TT dan sempat viral. Oke, respon pasangan kedua, ayo silakan masuk. Betapa munafiknya mereka itu. Ya, yang kedua AS dan WN. Nah, kalian tebak-tebak lah itu. Nggak tahu, kami nggak tahu. AS ini siapa? Yang nyuruh-nyuruh kau atau yang mengkoordinir para pengacara? Kasih tahu dong clue-nya biar tahu kami. Ini bekas pimpinan kami. Gitu. Ini salah satu pengacara kami. Begitu. Kasih dong. Dia kan ciri-cirinya. Kepalanya botak. Gitu. Agak bewok. Ada kumisnya, ada jenggotnya sedikit. Gitu. Yang kemarin teriak-teriak. Adili Mulyono. Adili keluarga Mulyono. Gitu. Clue berikutnya pernah menjabat di sebuah lembaga. Begitu. Jelas-jelas siapa AS. Pernah di penjara gara-gara memalsukan identitas. Gitu. Kalau cuma namanya, cuma inisialnya, nggak kasih clue-nya. Mana bisa kami tebak itu AS sama WN? WN ini siapa?
Yang kemarin di rakyat bersuara yang mangat nyongkel-nyongkel gigi itu, bukan? Tapi sebentar dulu, apa selera si AS ini sama WN? Kalau AS yang ku maksudkan itu ya. Ya ini menebak-nebak lo ya, menebak-nebak. Nggak ada nunjuk nama, dia inisial doang. Itu yang kedua. Ya, saya kasih kode aja gitu kan. Ya. Yang ketiga IA dengan WB. Kalau orang-orang di sono itu sebelah sono udah paham itu ya. Sebentar dulu, di sebelah sono atau di sebelah Solo? IA dengan WB. WB. Apakah WB ini yang kemarin menghalalkan darahnya Bapak Jokowi? Aku nanya, yang menghalalkan lehernya Bapak Joko Widodo? WB. Tadi dia bilang katanya kalau orang sono kenal orang sono ya, tapi nggak dibilang orang Solo. Kalau orang Solo sudah pasti tuh orang yang menghalalkan darahnya Bapak Joko Widodo itu. Oh, pantaslah rajin kali dia ke Jakarta ya kan? Ditinggalkannya suaminya di Solo. Kenapa? Udah terlalu tua suaminya? Wewe, mana? Hati-hati kalian, udah dibongkar si Rismon kalian. Mau nanya nih Rismon. Kalau si IA sama si WB ini selingkuhnya di mana kira-kira? Ada tempatnya spesifik. Contohnya kantin Polda gitu. Mana tahu? Entah di kantin Polda contohnya begitu kan? Mana tahu? Ya kan, karena mahalnya uang sewa lapak di Jakarta. Aku bukannya bilang pingin apa aja biar tahu kalian satu hari udah kelas paling melati, semelati-melatinya 400.000. Bayangkanlah kalau ada orang yang membersamai mereka dari kota lain, nginapnya di mana? Oke, kalau nginap bisa di rumah kawan. Nah, begininya. Aduh, sebetulnya nggak penting kan kita bahas ini kan. Tapi nggak apa-apa, biar kita tunjukkan dulu bahwasanya mereka ini benar-benar munafik. Yang membawa-bawa agama, membawa-bawa ayat suci, membawa-bawa kisah Nabi, yang membawa-bawa kisah peperangan, membawa-bawa tokoh-tokoh pahlawan nasional. Ternyata kayak gini. Coba bayangkan kalian, kalau seperti ini sebetulnya, moralnya kakek Sugiono pun kalah parah sama orang ini. Kakek Sugiono biar tahu kalian main bokep, dia nggak bawa-bawa kitab suci itu. Aduh. Kode-kode ini udah paham nih. Yang ketiga IA dan WB. Oke. Yang keempat NNS dan HC. Ya, ini pemilik akun besar ini, akun YouTube besar yang sekarang selalu cari duit dari isu jasa ini. 500 ribuan lebih apanya subscribernya. Oke, sebentar dulu. 500 ribuan lebih. Aku cek, pikirku tadi Sentana TV biar tahu kalian. Aku cek biar tahu kalian Sentana TV. Rupanya nggak nyampe 300 ribu. Subscribernya nggak nyampe 300 ribu. 260 ribu sekian gitu loh. Ya kan, jadi cuman ada dua ya. Ada dua yang selalu ngikutin si Respon. Yang satu Sentana TV, yang satu lagi Langkah Update. Sebentar dulu. Karena begini, bukannya bilang apa. Kalau dia menyasar kepada Opung Parbela, salah besar. Yang pertama, Opung Parbela belum nyampe 500 ribu. Yang kedua, Opung Parbela nggak pernah kolaborasi sama Beligi Academy. Di YouTuber Nusantara ya, yang di atas 500 ribu itu, followernya itu, ya, ada Agrifanani. Setelah itu ada Vicky Himpong. Setelah itu ada Gerobogan Gokil. Itu yang di atas 500 ribu. Dan kujamin sama kalian, mereka ini jangankan selingkuh. Kenal cewek pun biar tahu kalian, yang dijodoh-jodohkan orang ini 3. Nggak berani selingkuh itu. Itu yang pertama, ya kan? Sebentar dulu, Opung Parbela. Kok sok tahu kau?
Ya enggak sih, ngarang aja sih. Iya kan, Vicky Himpong 500.000 ke atas kan begitu, ya kan? Agrifana nih 500.000 ke atas, Grobogan Gokil udah 700.000 kan begitu, ya kan? Kriteria pertama ya itu nggak akan mungkin ya. Yang kedua juga katanya kan yang selalu bersama Baligi Academy. Nggak pernah kuliah tuh kolaborasi Agrifana nih dengan Rismond Sianipar, nggak pernah. Jadi yang memungkinkan ya adalah Sentana TV dengan langkah update. Nah, langkah update itu lebih daripada 500.000. Kalau nggak salah 600.000 sekian. Dan namanya ini, pemilik akunnya ini juga aku nggak tahu ini. Ini kalau menurut keterangannya ya, aku tidak menuduh, ya kan? Tidak menuduh karena apa? Dia katakan ya lebih dari 500.000 ya. Langkah update juga aku nggak tahu siapa ownernya ya. Apakah dia menyasar ke langkah update? Itu dia yang jadi pertanyaan. Apakah dia sedang menyasar ke langkah update? Itu pertanyaan doang ya. Pertanyaan, tidak menuduh, nggak menuduh. Namanya kata NNS. Tiap hari cari makan lewat menjelek-jelekkan Pak Jokowi dan saya tiap hari itu. Nah, NNS dan HC ini lebih paling parah ini. Ya, 7-Eleven. Bukan hanya selingkuh, 7-Eleven alias kumpul kebo. Saya pun ditipu sama dia. Ya, sejak pertengahan tahun lalu, ya si pasangan kumpul kebo ini. Kumpul babi. Kalau susah kau bilang kebo babi. Langsung aja bilang. Untuk baby yang 2 ini gitu. Untuk baby yang 2 orang ini gitu kan aja nggak apa-apa. Aku paling benci kalau ada perselingkuhan kayak gini, apalagi satu beristri, satu bersuami. Jijik. Ya, bersama saya terus. Gitu. Kalian tahu lah itu. Lihat aja Baligi Academy. Sama saya terus orang ini 2 dan mengaku sudah suami istri. Ya, kalau nggak salah bersama saya sejak Juni atau Juli 2025 sampai awal 2026. Sama-sama samamu. Berarti selama ini kau diperalat ya untuk cari makan mereka ya. Bukan cuma untuk cari makan, Mon. Ya, untuk sewa hotel. Beli alat kontrasepsi. Biaya untuk menggugurkan kandungan kalau sempat hamil. Kan susah itu kalau ketahuan suaminya. Iya kan, lahiran contohnya dia. Kok nggak ada mirip-miripnya sama aku? Kan begitu. Bahaya itu. Siapa ini ya? Weh, mirip sama yang punya channel YouTube. Weh. Iya kan, mana tahu. Kita kan nggak nuduh kan, Mon. Iya. Udah kawan aku sama dia. Untuk hal ini aja. Aduh. Lanjut. Sudah saya usir. Mereka berdua ini bawa itu mereka si pasangan ini ternyata kalian tahu lah. 7-Eleven, bayangkan baru bulan 12 yang lalu katanya belum nikah, ternyata si cowoknya pun sudah. Sebentar dulu, 7-Eleven itu bahasa apa sih? Sama dia. Padahal kalau kumpul kebo ya, seolah-olah saya kumpul itu kolek, kebo itu buffalo, kebo mereka itu, atau kumpul itu gathering. Parah. Kalau kumpul kebo kan harusnya kan buffalo gathering. Dia aja kumpul kebo. Parah. Itu NNS. Bahasa apa sih, Mon? Ya, yang keempat kumpul itu. kebo bahasa Inggrisnya buffalo gathering. Kan kumpul-kumpul keluarga, family gathering, kan begitu kan? Dan S. Kumpul-kumpul teman kantor kan begitu, office gathering kan begitu. Yang keenam. Berarti kalau kumpul kebo dan buffalo gathering dong. Yang ketujuh. MA dan LI punya istri. Yang kedelapan dan anak US dan A. Bayangkan itu. Nah, ini bersama saya mengaku menikah, pasangan sudah menikah pada kumpul perselingkuhan. Kalau saya tahu itu sudah saya usir dari perceraian itu, mereka penik keadilan dan kejujuran. Kalian tahu itu. Banyak kali gayamu karena udah kesulitan kau, makanya kau bilang begitu. Tapi ngurus moralitas orang lain. Ya, ada yang udah punya istri. Ya, ada yang kumpul karena udah kesulitan kau bilang kayak gitu, kawan.
Ada punya anak Kalau istri kau nggak ke rata-rata Solo itu kau tutup-tutupi sama perihalnya kemarin waktu kau bermasalah sama si Selingkuh, Dipa. tapi sering hadir Kau di situ. tutup-tutupi. Siapa bilang kami untuk pecah menutupi kongsi? kan bisa Kami dia. masih tetap bersatu. Papa Kami lagi masih sama-sama. apa ini? Kami masih Bergabung seperjuangan. dengan RRT menegakkan ke perjuangan dan Karena udah gak di keadilan. sini ya kau, makanya kau bilang kayak gitu. Makanya Ternyata kau bongkar cover orang story semua. untuk selingkuh. Kalau setelah tahu mereka check itu in. begitu, Benny, saya gak akan mau sama mereka. Oleh karena itu saudara, ya kalian jangan percaya. Bayangkan, baru bulan 12 yang lalu katanya pergerakan nikah semacam siri. itu. Coba bayangkan. Ya. Berarti saya ditipu setengah jadi- tahun sama dia. Padahal kemana-mana sama saya itu. faktanya. Oh sebentar Ya, dulu, jadi- kan udah nikah siri. Busuk moralitas. Berarti udah gak mereka masalah itu. dong. Itu bukan, berarti ini yang nikah siri. Gak bisa kau kategorikan perselingkuhan ini, Mon. Harusnya kau coret dari daftar ini. bulan 12 itu kan udah nikah siri. Berarti jangan kau bikin, kau masukkan ke dalam apa namanya lagi daftar perselingkuhan. Nggak bisa dong. Tapi itulah, hati-hati, cinta lokasi. Makanya aku bilang sama kalian, kelompok mereka sama kelompok pendukung Bapak Joko Widodo, terlebih lagi YouTuber Nusantara. Kalian perhatikan, YouTuber Nusantara kemana-mana nggak pernah bawa cewek. Nggak pernah bawa cewek. Ke Solo nggak bawa cewek. Ke Lampung nggak bawa cewek. Ke Makassar nggak bawa cewek. Kalian perhatikan, kami tidak pernah kami bawa cewek. Yang kami bawa cuma tripod. Tripod itu nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa dipeluk-peluk kalau malam. Itu dia. Inilah bahayanya. Kalau kemana-mana selalu bawa orang yang bukan pasangannya. Aku udah bilang sama kalian, orang-orang ini patut dicurigai. Kenapa? Berhari-hari ninggalkan suaminya, berhari-hari ninggalkan istrinya dengan alasan perjuangan. Siang betul perjuangan, malamnya beda yang diperjuangkan. Ya kan begitu, siang perang narasi, malam beda lagi perangnya. Kan begitu. Inilah bahayanya. Makanya aku bilang orang-orang seperti ini berbicara atas nama kebangsaan, kerakyatan, agama, kitab suci, ayat-ayat, apapun itu. Jangan pernah kalian percaya. Mendingan kayak Opung Parabelak contohnya. Nampaknya urakan dia kan, padahal isi hatinya, kalian tengok kayak Mas Agri, Boy, Yahya, AR Mahmud, Vicky Himpong, Blacker Bajerang. Itu orang-orang yang terpuji ini moralnya. Terpuji, bukannya nyombong. Makanya aku bilang ya, dari mana kita bisa melihat seseorang itu baik atau jelek? Dari buah perbuatan. Nah, kalau kayak gini contohnya, berselingkuh orang ini 8 pasang pula, mau kayak gini lagi mau jadi panutan kalian. Pantaslah yang diajak selama ini mak-mak, ternyata mak-mak selalu terdepan. Daya jepitnya masih bisa dipertanggungjawabkan. Ketika daya jepit dan daya hisap, ya, daya jepit dan daya hisap saling bersinggungan, maka terjadilah sebuah kenikmatan. Nah, kenikmatan inilah yang membuat yang satu lupa sama istri, yang satu lupa sama suami. Ingat ya, hati-hati dengan daya jepit dan daya hisap. Berkolaborasi dengan daya dorong. Rusak keluarga. Tangannya aku bilang, udah dewasa semua kan? Udah dewasa semua, makanya hati-hati dengan daya jepit, daya hisap dipadukan dengan daya dorong. Nah, itu dia. Aduh, Rismon. Seolah-olah saya menyetujui sifat kumpul kebo mereka itu. Ya? Parah moralitas apa kayak gitu mengurusin orang lain. Ya? Dia aja kumpul kebo. Parah itu NNS. Oke. Ya, yang keempat itu NNS dengan HC. Berikutnya yang kelima AK dan S. Sebentar. AK.
Sebentar dulu. Ciri-cirinya, Mon, ciri-cirinya. Ini agak menarik ini, Mon, ciri-cirinya. Nggak pernah sisiran, jarang mandi, aut-autan, ada bercak hitam di pipinya. Apakah itu orangnya Rismon? Bercak hitam loh ya. Aku nggak bilang tompel. Bercak hitam. Apakah pikiranku sama dengan pikiran kalian? Hah? Apakah pikiranku sama dengan pikiran kalian? Aku nggak peduli sama pasangannya ini, nggak perlu. Nggak perlu sama S ini, nggak perlu. Aku perlunya si Aka ini yang kita bahas. Coba perjelas dulu, Rismon. Nggak pernah sisiran, nggak pernah mandi, nggak pernah menang, ada bercak hitam. Aduh. Kasih tahu aja kayak namanya sekalian, Mon. Aduh, tapi jujur aja lo aku bilang, ya kan? Aku bukannya bilang apa, ya kan? Kalau memang betul Aka yang dimaksudkan si Rismon ini, iya kan? Si S ini kesurupan apa sampai terpikat dengan si Aka ini gitu loh. Apa nggak ada pasangan selingkuhan yang lain? Dari mana sisi menariknya gitu loh? Tapi nggak tahu lah ya, nggak tahu ya. Nggak tahu kalau gaya dorongnya itu memang agak beda kan begitu. Mana tahu? Apa namanya 3000 horsepower. Mana tahu si Aka ini ya kan memiliki gaya dorong 3000 horsepower. Kalah kijeng Innova. Aduh. Aku berdosa nggak ya? Apa namanya membuka aib orang begini? 3000 horsepower. Jago juga sih Aka ini ya. Ya, AK dan S. Yang keenam X dan MS. Yang ketujuh MA dan LI. Sebentar dulu, A dengan MS. MS itu yang punya podcast itu bukan? Tapi kalau dilihat dari urutannya kayaknya laki-laki duluan baru perempuan. Kayaknya enggak deh. Enggak. Berarti masih teruji ya. Bukan wartawan itu kan Rismon? Mana tahu. Yang kedelapan US dan AH. USA. Nah, inilah setidaknya ya. Jadi pasangan-pasangan kumpul ke perselingkuhan dan kumpul kebo. Sebentar dulu. Berarti Rizal Fadila aman ya? Soalnya nggak ada RF, ya kan? Rizal Fadila aman ya? Aman. Ini yang kutakutkan, bukannya bilang apa? Udah tua diterpa dengan isu-isu kayak gini kan jelek kali kan? Ya alhamdulillah ya Rizal Fadila ternyata orang yang masih bisa menjaga ya rumah tangganya, menjaga keluarganya. Paling nggak itu yang kita puji. Ya kan, Rustam Effendi RE nggak ada, kita puji juga. Kurnia juga nggak ada, aman. Ya kan, Rosyuryo RS nggak ada juga, aman. Rismon, kutanya dulu sama kau. Kok manusia-manusia kayak gini sih yang mendukung kalian? Aduh. Yalah si Rismon ini. Semua dibongkarnya, bah. Gak usah heran kalian. Nanti pasti ada yang komen sama si Rismon. Rismon, kau berkicau terus kayak gitu kau. Dia bayar berapa? Semenjak dapat bayaran, Rismon terus berkicau. Dari pergerakan, perjuangan, keadilan dan kejujuran, moralitasnya aja nggak dilurus, tapi ngurus moralitas orang lain. Ya, ada yang udah punya istri,
Ya, ada yang kumpul kebo, aduh. Ada punya anak istri, ini rata-rata itu udah punya anak istri. Ya, selingkuh, tapi sering hadir di situ untuk menutupi, kan bisa dia. Papa lagi apa ini bergabung dengan RRT menegakkan perjuangan dan keadilan, gitu. Ternyata cover story untuk selingkuh. Ya, setelah itu check in. Oleh karena itu, saudara, ya, kalian jangan percaya ya pergerakan-pergerakan semacam itu, ya. Ya, jadi itulah faktanya, ya. Jadi busuk moralitas mereka itu, busuk. Horas Merdeka. Bikin dulu kicau mania itu, Rismon. Kayak kemarin-kemarin itu. Tapi masih ada untungnya ya. Masih ada untungnya. Karena apa? Di antara yang 8 ini ya, tidak ada yang melakukan hubungan sesama jenis. Paling tidak itu. Kalaupun nggak bermoral ya, paling tidak mengalami penyelewangan seksual. Aduh. Ya, jadi orang-orang inilah yang membersami Roy Suryo selama ini menurut si Rismon. Jadi kalau memang benar apa yang dikatakan si Rismon, yakinlah kalian, dari pihak mereka pasti membantah, ya kan? Apa mereka bilang? Kita nggak mau bahas-bahas soal recehan lagi. RH sama Tete kemarin kan begitu. Kita nggak mau bahas-bahas soal recehan. Kemarin begitu juga Siti, Pak. Apartemennya dieksekusi, ditarik sama pegawai negeri. Dia bilang apa? Ini mah isu recehan. Recehan apa 520 juta? 520 juta utang mau kau bilang recehan? Kayak gini juga mana bisa dibilang isu recehan ini, yang selingkuh 8 orang. Yang sebelah sini suami orang, sebelah sana istri orang. Bojak ranggang. Memang manusia lebih-lebih. Ya, jadi itulah ya. Aku harapkan ya podcast yang tidak bermanfaat pada saat siang hari ini paling tidak menghibur kalian. Karena jujur aja dari awal sampai akhir nggak ada ilmu yang ku dapat. Dari pembahasan series ini nggak ada satupun ilmu yang ku dapat. Sedikit pun. Yang dibahas alat kelamin orang. Coba bayangkan kalian, seksualitas. Jadi ini bukan sedikit apa, Rismon sedikit meleset, ini jauh kali melesetnya ini. Ya. Jadi dulu dari Opung Parbelang, ya mudah-mudahan nanti mereka, kalau isu ijazah palsu ini, ijazah Bapak Joko Widodo yang mereka bilang palsu ini selesai, ya paling tidak mereka bisa bikin film bokep gitu lah. Karena kan udah gampang kan, pemain udah ada. Ya kan, sutradara nggak perlu. Udah bisa otodidak kan begitu. Tinggal nyari produser. Mana tahu, ya kan mereka bisa bergabung di industri film Jepang. Kan begitu. Ya paling nggak itulah prestasi mereka gitu loh ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelang, Salam NKRI, NKRI harga mati.